Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran online hari ini. Yuk kita keluarkan bukunya dan simak penjelasan bu guru ini ya. Tema hari ini adalah tentang pahlawan. Kita akan belajar tentang nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia beserta dengan perjuangan yang pernah dilakukannya pada masa kemerdekaan Indonesia. Siapa saja kah? Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 sampai dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950. Merupakan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Jenderal Sudirman terkenal dengan taktik perang gerilya saat melawan Jepang. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul. Sudirman juga rajin berdakwah bersama organisasi Muhammadiyah. Dengan kondisi sakit, Sudirman masih terus memimpin perang gerilya yang akhirnya berhasil memukul mundur tentara Jepang. Hingga akhirnya Sudirman wafat tepat sebulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Kemudian ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Beliau juga memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah menghafal Kutubus Sittah hadis 6 riwayat dan memiliki gelar Syekhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausaha yang cukup berhasil dengan berdagang batik, yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Dengan organisasinya Muhammadiyah Bagian Wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Kemudian ada Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tutpuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu sebuah nama kapal perang Indonesia atau KRI Ki Hajar Dewantara. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia
dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Kemudian ada Raden Ajeng Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah mempelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Kegelisahan Kartini membuatnya mengirimkan surat kepada teman-temannya di Belanda. Pemikiran Kartini tertuang dalam surat-surat yang kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat setelah melahirkan anak pertamanya, yang kemudian hari kelahiran Kartini diperingati sebagai bentuk emansipasi wanita bangsa Indonesia hingga saat ini. Kemudian ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu pahlawan yang memiliki peran yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya bersama dengan pahlawan yang lainnya tidaklah mudah sampai bisa membuat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, Insinyur Soekarno juga menjadi presiden pertama Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Insinyur Soekarno juga berperan dalam membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian ada Muhammad Hatta. Kemerdekaan Indonesia saat ini tak lepas dari perjuangan tokoh penting nasional, salah satunya adalah Muhammad Hatta. Seperti diketahui, Muhammad Hatta merupakan sosok yang mendampingi Soekarno ketika melangsungkan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran Muhammad Hatta adalah merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo. Muhammad Hatta juga merupakan wakil presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Nah, biasanya anak-anak untuk mengobarkan semangat perjuangan, maka beberapa pencipta lagu menciptakan lagu tentang perjuangan. Salah satunya adalah Hari Merdeka. Yuk kita dengarkan, kemudian silahkan berlatih menyanyi. Kemudian kirimkan rekaman hasil nyanyian menyanyimu ke Bu Guru. Demikian penjelasan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat pendidikan pada.